Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Indah Yulianti, NIM 1710910023 dari Tadris IPS A semester 6 IAIN Kudus. Virus corona saat ini menjadi masalah besar di dunia. Jumlah orang yang terkena virus ini selalu meningkat setiap harinya. Hingga saat ini, virus corona telah menginfeksi ribuan orang di Indonesia dan jutaan orang di dunia. Pertanyaannya, kapankah wabah virus corona akan berakhir? Virus corona atau COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di Cina. Sebelum virus corona ramai diketahui oleh banyak orang, seorang dokter bernama Li Wenliang telah memberikan informasi tentang kemunculan virus tersebut. 7 pasien dari pasar makanan laut lokal telah didiagnosis menderita penyakit mirip SARS dan dikarantina di rumah sakit miliknya. Penyakit itu ternyata adalah corona, yang merupakan satu keluarga dengan penyakit sindrom pernapasan akut atau SARS. Namun, Dr. Li Wenliang ditahan karena mencoba menyebarkan isu ini. Pada akhir Januari 2020, keterlambatan penanganan wabah oleh pemerintah Wuhan mulai dipahami di Cina. WHO menyatakan bahwa kemungkinan hewan menjadi sumber utama dari virus ini. Gejala awal virus corona atau COVID-19 serupa dengan gejala flu, seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Inilah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona. Yang pertama, mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun, setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci dengan bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Teman-teman juga bisa membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Gunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% agar lebih efektif membasmi kuman. Yang kedua, menggunakan masker. Ada 2 tipe masker yang bisa digunakan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah dan N95 ataupun masker kain. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk mencegah dan meningkatkan daya tahan tubuh, kita harus mengkonsumsi makanan sehat. Selain itu, rutinlah berolahraga dan istirahat yang cukup. Yang keempat, menjaga jarak fisik atau physical distancing. Kita juga harus melakukan physical distancing dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain dan hindari bepergian ke tempat yang ramai. Lakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Dan jangan keluar rumah jika tidak ada hal yang penting. Dan yang terakhir, menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan virus corona. Virus corona ini diduga berasal dari kelelawar dan disebarkan oleh beberapa hewan mamalia dan reptil. Oleh karena itu, hindarilah kontak dengan hewan-hewan tersebut. Jika ingin mengonsumsi daging atau ikan, pastikan daging atau ikan tersebut telah dicuci dan dimasak hingga benar-benar matang. Hindari mengkonsumsi daging atau ikan yang sudah tidak segar atau busuk. Kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana virus ini bisa berhenti. Setidaknya ada 3 hal yang bisa membuat hal itu terjadi. 3 hal tersebut yaitu vaksinasi, imunitas, dan perilaku masyarakat. Untuk vaksin, setidaknya butuh 12-18 bulan lagi. Vaksin dapat memberikan ketahanan tubuh terhadap seseorang sehingga mereka tidak akan sakit jika terpapar. Penelitian dan uji coba vaksin telah dilakukan di Amerika Serikat, tapi mungkin masih butuh waktu yang cukup lama sampai vaksin ini bisa digunakan secara global.
Untuk imunitas alami dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun mendatang. Orang-orang yang sudah sembuh dari virus akan memiliki kekebalan tubuh dan tidak akan mudah terkena virus yang sama untuk kedua kalinya. Namun, ada 3% orang yang akan mati jika terkena virus ini. Jumlahnya mungkin bisa lebih jika tidak cukup tenaga medis dan perawatan rumah sakit. Maka untuk itu dibutuhkan penekanan kasus agar jumlah pasien yang terkena COVID tidak melonjak dalam waktu bersamaan. Di opsi ini, pemerintah dituntut untuk tetap memberlakukan beberapa kebijakan yang sudah diterapkan atau meningkatkan tes cepat dan isolasi pasien untuk berusaha menekan wabah. Tetapi kita coba lihat di Indonesia, banyak yang melanggar peraturan ini. Perilaku masyarakat yang tetap melakukan aktivitas di luar membuat virus corona ini akan lama betah di Indonesia. Jadi semua tergantung kita. Jika ingin virus ini cepat berhenti, kita harus melakukan karantina mandiri di rumah dengan sebaik mungkin untuk memutus penularan COVID-19. Jadi tetaplah di rumah, stay at home and work from home. Hai para manusia-manusia di muka bumi yang terutama di Indonesia, patuhilah perintah dari pemerintah. Jika kalian melanggar perintah dari pemerintah, maka aku akan bertindak menginfeksi kalian. Ingat, pentingnya kesadaran akan bahayanya virus corona. Kalian harus sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan mematuhi pemerintah. Saya tahu sebagian dari kalian harus tetap bekerja, tapi tetaplah jaga kebersihan. Ingat, aku sangat mudah berkembang biak jika kalian tidak menjaga kebersihan. Semakin banyak diriku, semakin mengerikannya aku. Hubungan virus corona dengan pantologi sosial. Pantologi sosial sendiri merupakan ilmu tentang gejala-gejala sosial yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Virus corona ini berkaitan dengan pantologi sosial karena virus ini dapat menyebabkan pergeseran sosial dan psikologis yang mendalam bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Dengan adanya virus corona ini telah mengakibatkan banyak struktur sosial yang berkurang bahkan hilang fungsinya, seperti contohnya kebiasaan cara berjabat tangan. Saat ini, cara berjabat tangan sementara waktu tidak diperbolehkan karena berpotensi menyebarkan virus corona. Tahukah kamu apa itu PSBB? Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran. Untuk dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah, provinsi, kabupaten, atau kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Jumlah kasus dan atau kematian akibat penyakit meningkat secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Pembatasan. Pelaksanaan pembatasan sosial skala besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Perbedaan pulang kampung dan mudik. Sebenarnya keduanya memiliki arti yang sama, yaitu pergerakan manusia dari kota ke desa. Mudik memang identik dengan datangnya bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. Waktunya pun dilakukan setidaknya beberapa minggu sebelum hari raya tiba. Sementara pulang kampung bisa dilakukan sewaktu-waktu tanpa harus menunggu momen perayaan tertentu. Mau awal tahun, akhir tahun, atau kapanpun pulang kampung bisa dilakukan selama persediaan ongkos tercukupi.
Momen mudik juga biasanya tak hanya dilakukan oleh 1-2 orang atau kelompok tertentu, namun dilakukan secara serempak dalam waktu tertentu. Pulang kampung sendiri biasanya dilakukan secara pribadi, baik sendiri atau terdiri dari beberapa orang, namun tidak dilakukan secara massal. Pulang kampung dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepentingan tertentu. Kegiatan mudik biasanya dilakukan oleh orang rantau yang hidup di perkotaan dan akan tinggal di kampung untuk sementara waktu. Ketika musim mudik habis, ia akan kembali ke kota dan sibuk dengan rutinitas hariannya seperti biasa. Pulang kampung dilakukan oleh orang yang merantau di kota dan benar-benar akan menetap di desa. Karena alasan-alasan tertentu, bisa karena di kota kehilangan pekerjaan, akan menikah di kampung, mengurus orang tua di desa, dan lain sebagainya. Mudik memang selalu berkaitan dengan tradisi masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan karena sifatnya tradisi. Maka, momen tersebut akan tetap dipertahankan. Sementara pulang kampung selalu berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan atau tujuan tertentu.